Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Sekarang ini rezim otoriter norak menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap lawan-lawannya. Jadi satu-satunya jalan ada lawan. Sekian, terima kasih. Saya Neneng Khadijah, perwakilan dari Emak-Emak Bandung, ingin mengatakan tidak terlalu banyak, hanya mengatakan tolong kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia kita, kalau memang ijazah itu asli, tunjukkan, biar tidak jadi polemik di rakyat semuanya, di NKRI ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aliansi Aktivis 98 dan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini saya menyatakan kepada Jokowi, saya ingatkan kepada Jokowi, tolong ijazah Jokowi bawa ke pengadilan ini dan selesaikan pengadilan ini secara benar, secara hukum. Saya itu lagi makan, video ini lewat, saya itu ketawa sampai tersedak-sedak, gitu. Yang tidak punya ijazah Pak Jokowi, yang tersiksa Bambang Tri. Itu kalau seandainya benar Pak Jokowi itu nggak punya ijazah, Mas. Gini loh, Mas. Jadi gini, kalau mungkin yang menggugat ijazah Pak Jokowi itu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, atau MK, Mahkamah Konstitusi, atau partai politik rivalnya, atau mungkin Pak Prabowo, atau Nasdem, atau Gerindra, atau lain ya yang nuntut, mungkin dia mau Mas menunjukkan. Tapi kalau yang nuntut kayak gini Bambang Tri, terus kapasitasnya apa gitu loh, Mas. Kalau harus semua rakyat komplain langsung Pak Jokowi itu direspon, masyarakat Indonesia itu ada 250 juta, Mas. Nggak jadi kerja nanti Pak Jokowi, nggak jadi kerja ngurusin negara. Cuman ngurusin isu-isu hal-hal kayak gini terus. Oke ya, salam cerdas. I love you. Apakah Gus Nur dendam dengan Pak Jokowi? Jawabnya adalah tidak sama sekali. Loh, kok malah diwolak-walik cara berpikirnya? Jenengan sing ngotot, kalau ijazahnya palsu, gak bisa membuktikan, kok jenengan sing dendam? Iya ndak toh, harusnya yang dendam itu Pak Jokowi, harusnya marah itu Pak Jokowi, saking Pak Jokowi orangnya baik. Jenengan kudune malah minta maaf, mboten malah dendam, karena jenengan yang sudah memfitnah, yang memunculkan isu yang ngotot kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, kok malah diwolak-walik. Nggih mboten ngoten cara berpikirnya, harusnya minta maaf nggih Gus. Nggih. Pak Jaksa, tuntutan Pak Jaksa tidak adil. Gus Nur gitu aja kau tuntut 10 tahun penjara. Bambang Tri kau tuntut 10 tahun. Tidak adil, Pak Jaksa. Sangat tidak adil. Mestinya yang benar tuntutan seumur hidup. Tidak 10 tahun. Paham? Oke? Ngomong. Gini Pak, kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri, Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah nanti pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MPR untuk memajukan Bapak Jokowi. Gitu. Insya Allah. Ada pendapat lain? Ini jangan dikira nggak konstitusional. Ini konstitusional. Memakzulkan presiden itu boleh, asal lewat secara konstitusi, lewat MPR DPR. Betul? Jadi jangan diperiksa dia ini. Bahkan ini konstitusi. Mundur juga konstitusional. Mundur pun konstitusional. Ada pendapat lain? Ada lagi? Mana yang dari Kebumen semua ada? Anda mau ngomong? Enggak ada. Cukup mewakili ya. Itulah rakyat. Tolong diingat baik-baik. Hakim, saya ingatkan. Kalaupun Anda mutus bersalah, mungkin
akan ada gerakan yang seperti itu, dan tambahan saya mestinya ada pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu sah juga, itulah kedaulatan rakyat. Ya, jadi tapi tentu tata caranya nggak ada lagi jaksa, nggak ada lagi, ya. Nah, itu akan terjadi. Ya, silakan. Betul, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Aktivis 98 dan Gerakan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini kami meyakini bahwa Jokowi diduga keras berijazah palsu, karena telah beberapa kali dalam sidang ini sampai titik ini tidak ada satupun jaksa atau saksi apapun yang bisa membawa ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Jokowi, kami 98 berjuang untuk reformasi, untuk melawan Rakyat butuh kebenaran. Kalau emang ada, silakan buktikan. Malu bang seluruh Indonesia. Penasaran dengan gonjang-ganjing ijazah Jokowi. Sebenarnya saya tidak malu sih. Saya sebagai rakyat Indonesia juga tidak malu kalau memang itu ijazahnya itu palsu atau tidak. Begitu. Gini, brother, Bang Zidan. Yang paling penting sebenarnya itu kinerjanya. Kerjanya itu berpihak untuk siapa? Untuk rakyat. Memikirkan untuk rakyat dan masa depan negara kita. Itu yang paling penting. Tahun 2003 saya rasa si ijazah itu tidak terlalu di nomor satukan ya. Tapi yang poin penting yang saya mau jawab dari pertanyaan Anda ini adalah, saya kan sudah sampaikan di konten sebelumnya, kalau memang itu ijazahnya palsu, ya yang diproses itu dulu ya dinas kesehatannya waktu itu. Dinas kesehatan lagi. Dinas pendidikan maksud saya. Ya dinas pendidikannya waktu itu yang harus diproses gitu loh. Ya kenapa keluarkan ijazah palsu? Kalau memang juga ijazahnya itu palsu, Jokowi itu tidak akan mungkin gitu loh bisa lanjut ke tingkat pendidikan yang berikutnya sampai dia kuliah. Ya, orang guru SD-nya ada lengkap, guru SMA-nya lengkap. Ya lengkap semua gitu loh. Ya, palsunya di mana? Lalu yang harus bisa membuktikan itu palsu dan tidak itu adalah yang pihak pelapor gitu, yang melaporkan Jokowi-nya itu ke pengadilan. Dia harus bisa buktikan kalau memang itu benar-benar palsu gitu. Bukan Jokowi-nya gitu. Itu menurut saya sih. Tetapi yang jauh lebih penting menurut saya selalu ingat kata-katanya Bang Rocky Gerung ya, akademisi dan master filsafat lah menurut saya. Itu dalam suatu acara dia pernah sampaikan begini, ijazah itu tanda Anda pernah sekolah, tapi bukan tanda Anda pernah berpikir. Yang saya maksudkan adalah Bang, yang paling penting itu kinerjanya, kerjanya, isi otaknya gitu. Banyak kok zaman sekarang itu yang SD-nya tidak ada, SMP-nya tidak sekolah, bahkan sampai ke SMK, SMA dan kuliah, tapi mereka bisa sukses di luar sana. Sudahlah, jangan ribet lagi urusan yang seperti ini lagi, kita move on saja. Sebentar lagi 2024, Jokowi juga akan tergantikan nanti oleh presiden yang baru. Yang paling penting ingat, dia sudah bekerja untuk kita, termasuk untuk Anda di situ. Oke? Ya, sekali lagi, salam cerdas dari NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya guys, kelompoknya Sugi Nur dan Bambang Tri ini kalau dipikir-pikir emang lucu-lucu ya. Mereka ini selalu teriak-teriak meminta Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Padahal yang menuduh ijazah Presiden Jokowi itu palsu kan mereka, Sugi Nur dan Bambang Tri ini. Terus kenapa kok malah Presiden Jokowi yang dituntut untuk membuktikannya? Kan konyol banget mereka ini. Dan saya pikir Presiden Jokowi kalau hanya menunjukkan dan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu kepada mereka itu sebenarnya sangatlah mudah. Tetapi pertanyaannya, apa iya seorang presiden harus meladeni tuntutan mereka? Emangnya sepenting apa mereka ini? Sementara Presiden Jokowi sebagai kepala negara yang kita ketahui pastinya sangat sibuk dan tentunya urusannya jauh lebih penting daripada hanya sekedar meladeni Sugi Nur, Bambang Tri, dan kelompoknya ini yang bisanya cuma bikin gaduh aja. Tapi terlepas dari itu semua guys, saya bersyukur karena Sugi Nur dan Bambang Tri ini akhirnya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti hakim juga memberikan putusan yang setimpal
biar kapok dan nggak bikin gaduh lagi. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya.